Itu Umar lagi pingsan, lagi bolong, itu bisa bangun. Maka Ali bilang, ya Amir Mu'minin, as-salah. Sebelum melanjutkan kajian ini, dukung dakwah Islam dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan tinggalkan komentar terbaik Anda. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, Umar bin Khattab pernah, ibu-ibu sekalian, pada saat beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu, itu tusukannya luar biasa. Dari belakang sini, sebelah kanan tulang rusuknya tembus sampai ke depan. Ya, saking dalamnya ditusuk oleh Abu Lu'lu. Ya, dan waktu dites sama tabibnya disuruh minum susu, itu keluar dari dua sisi, dari belakang, dari depan. Jadi udah nggak bisa diobatin. Di masa sekarang aja mungkin walaupun teknologi canggih, mungkin susah diselamatkan gitu ya, apalagi di masa itu. Lalu beliau pingsan karena sakitnya. Pas tiba waktu sholat, di sebelahnya beliau ada Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu tentu sahabat beliau dan penasehatnya dan sekaligus mertuanya beliau. Karena istri terakhirnya Umar, anaknya Ali bin Abi Thalib, namanya Ummu Kalthum. Ya. Jadi dan di sebelahnya Ali bin Abi Thalib ada Abbas, pamannya Nabi. Maka Abbas berkata kepada Ali, bagaimana caranya nih? Azan sudah dikumandangkan. Kita biarkan Amir Mukminin pingsan atau kita bangunkan? Dia lagi pingsan, dia lagi sakit, bukan ketiduran ya. Orang tidur dibangunin gampang. Ini orang pingsan, gimana caranya? Kata Ali, saya tahu caranya. Kita tinggal teriakkan di kupingnya, sholat, dia akan bangun. Itu Umar, lagi pingsan, lagi bolong, itu bisa bangun. Maka Ali bilang, ya Amir Mu'minin, as-salah. 2 kali atau 3 kali Ali ulangi, Umar langsung bangun. Dalam kondisi pingsan, langsung bangun. Lalu kata Umar, ya, tidak ada kedudukan dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Lalu beliau sholat. Itu saking tertanamnya dalam dirinya tentang masalah sholat itu. Ya, itu sholat itu luar biasa. Jadi jangan ibu hanya seperti gerakan biasa saja. Enggak, harus dinikmatin benar setiap gerakannya, setiap bacanya. Ingat selalu itu ya. Tepat waktunya, tepat gerakannya, tepat bacaannya. Mau terbakar apapun di sebelah kita, mau gempa bumi, saya lagi sholat, selesai. Enggak ada urusannya. Gitu kan? Meninggal dalam kondisi itu nggak masalah, berarti ajal datang. Itu dalam Quran husnul khatimah, nggak ada masalah. Kenapa harus panik ya dengan hal-hal yang tidak perlu? Apalagi panik hanya karena mau jawab telepon temannya, hanya mau baca WA, akhirnya sholatnya nggak konsentrasi. Ya, ini yang senyum-senyum tahu diri ya. Kita baca selanjutnya dalil hadis yang diangkat setelah itu. Dikatakan hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir juga. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima yusalli wa khatayahu marfu'atun 'ala ra'si. Kullama sajada tahattu anhu, fayafrugu min salatihi wa qad tahattat anhu khatayahu." Ini sebenarnya hadisnya banyak saya bilang. Saya coba pilih hadis yang mungkin kita jarang dengar ya. Mudah-mudahan betul memang ibu belum dengar sehingga dapat ilmu baru gitu ya. Ataupun sudah pernah didengar berarti ini mengingatkan kembali ilmu itu juga bagus. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya seorang muslim melaksanakan sholat sementara dosa-dosanya terangkat di atas kepalanya. Semua dosa kita ditaruh di atas kepala kalau kita lagi sholat. Allah punya cara dengan itu. Setiap kali dia sujud, berguguranlah darinya dosa-dosa itu. Sehingga dia menyelesaikan sholatnya sementara dosa-dosanya telah habis. Di dosa hari itu ditaruh semua di atas kepala kalau lagi sholat, dia sujud jatuh, dia bangun lagi, kan kedua sujud lagi jatuh lagi, sampai habis salam gugur semua dosanya. Kapan itu bisa habis kita tidak tahu. Ya, mungkin sholat sunnah, sholat wajibnya atau dalam seharian dia sholat, intinya tergantung kadar dosa seseorang. Kemudian dalam hadis yang mirip dengan ini, dengan sanad hasan dighairi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai dan juga At-Tabarani. Dari hadis Abu Uthman, dia berkata, rahimahullah seorang tabi'in, aku bersama Salman Al-Farisi di bawah sebatang pohon. Dia mengambil dahan kering, lalu mengibaskannya sehingga daunnya berguguran. Salman Al-Farisi ambil ranting pohon, itu ada daun-daun kering. Jadi dia sengaja kibas supaya jatuh semua daun kering itu. Kemudian dia berkata, wahai Abu Uthman, diajak ngomong tadi tabi'in yang meriwayatkan riwayat ini. Tidakkah kamu bertanya padaku mengapa aku lakukan ini? Kenapa aku tebaskan ya batang pohon ini ya atau ranting ini supaya jatuh semua daun-daunnya? Ini luar biasa ya. Jadi para ulama-ulama dulu, para sahabat itu mereka tidak buat hal sia-sia.
Ini aja digoyangin ada maksudnya. Maka dia bilang sama muridnya, kok tidak tanya kenapa saya lakukan ini? Maka kata Abu Utsman, aku bertanya, mengapa anda melakukannya? Maka Salman menjawab, radhiyallahu anhu, begitulah Rasulullah SAW melakukan ketika aku bersamanya di bawah sebuah pohon. Jadi saking ingin menukil murni ajaran Nabi seperti apa, sampai Salman praktekin begitu. Saya juga pernah di bawah pohon begini seperti ini. Nabi juga ambil ranting yang ada daun-daun kering, lalu Nabi juga kebasin. Lalu Nabi tanya juga kepada saya, kamu nggak tanya kenapa saya kebasin ini? Beliau mengambil dahan kering lalu mengibaskannya sehingga daunnya berguguran. Lalu beliau bersabda, wahai Salman, tidakkah kamu bertanya mengapa aku melakukan ini? Maka aku pun bertanya, mengapa anda melakukannya? Lalu Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya, innal muslima idza tawadda fa ahsana al-wudu thumma shalla as-salawatil khams tahattat khatayahu kama tahattu hadzal waraq. وقال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Sesungguhnya kata Nabi SAW, apabila seorang muslim berwudu dengan sempurna, lalu dia membaguskan wudunya, ini juga termasuk bahasan dalam bab sholat ya, tapi kita tidak singgung karena ini wudu bab sendiri. Tapi termasuk membawa kehusyuan juga, tambahannya itu adalah kalau ibu sempurnakan wudunya, jangan buru-buru. Ingat ada batas minimal ya. Ini pergelangan batas minimal. Jangan kurang kenanya. Enggak sah wudunya, enggak sah sholatnya nanti kan. Kumur-kumur juga begitu sama hidung atau ya, madmadul istinsyak. Membasuh wajah juga semua wajah harus kena. Tangan sampai siku, ingat sikunya. Kadang-kadang kita siram, ini enggak kena ini bagian bawah ya. Itu juga kepala sampai ke tengkuk, kaki juga minimal mata kaki diusahakan lebihkan. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya perhiasan seorang mukmin pada hari kiamat nanti di surga memenuhi anggota tubuhnya yang terkena dengan wudunya, gitu ya. Sampai Abu Hurairah pernah wudhu menggulung bajunya sampai ke atas, lalu beliau siram bukan di siku, di atasnya. Ditanya oleh seorang tabi'in, kenapa anda lakukan ini? Dia mengatakan karena saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, perhiasan seorang mukmin akan dipenuhi tubuhnya yang tersentuh dengan air wudunya. Jangan dibayangkan ini emas atau perak ya. Perhiasan kita tidak tahu apa. Allah SWT maha kuasa, nanti di surga dikasih apa yang jelas dapat perhiasan gitu ya. Begitu juga nanti anggota tubuh ini akan mengeluarkan cahaya yang terang di hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada para sahabat. Ini saya datangkan hadis selain itu, nanti kita kembali ke hadis kita ya. Kata Nabi SAW, saya ingin sekali melihat saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara anda. Kata Nabi SAW, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku. Ya kita-kita ini dianggap saudara oleh Nabi SAW. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana anda mengenal mereka? Sementara nanti ketemunya di mahsyar. Kan kita nggak mungkin ketemu Nabi di dunia. Nabi sudah meninggal. Ketemunya nanti di mahsyar, hari kebangkitan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang punya kuda-kuda yang banyak, tapi di antara kuda itu ada kuda yang bagian bulu dahinya, kan kuda itu ada rambutnya di sini ya. Itu berwarna putih dan keempat kakinya bulunya juga berwarna putih. Bisa dibedakan dari kuda-kuda yang lain? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Artinya yang lain tidak begitu, tapi dia sendiri kuda ini begitu. Tentu saja bisa dibedain, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, begitulah mereka datang hari kiamat dari tempat-tempat wudhu mereka mengeluarkan cahaya yang terang, gitu ya. Jadi tenang ya, jangan buru-buru sekali wudhu. Ini biasa kalau saya jelaskan dalam pelatihan sholat ini, tenang. Dan ingat, jangan mubazir air. Pakai pelan-pelan saja. Jangan keran ini terus sambil ngobrol sama teman. Ini air jalan terus. Ya, nggak boleh mubazir. Gosok telapak tangan dengan tenang. 1, 2, sampai 3. Kumur-kumur, ambil satu cakupan dengan telapak tangan. Masukkan di mulut kumur-kumur, sisanya hirup di hidung. Namanya istinsyak. Dihirup. Kata Nabi SAW, kuatkan istinsyak kalian kecuali kalian sedang puasa. Lalu istinthar, keluarkan dengan tangan kiri. Baru basuh wajah. Ya, sudah tenang, sudah 3 kali, baru tangan sampai siku. Kanan dulu sampai 3 kali, baru kiri 3 kali. Baru kepala disentuh dari awal tumbuh rambut sampai ke tengkuk. Ya, kalau laki-laki boleh dikembalikan lagi ke depan. Kalau perempuan tinggal nepuk-tepuk saja. Ditepuk-tepuk sampai ke depan. Semua dilakukan 3 kali kecuali kepala saja 1 kali. Kemudian kaki juga begitu. Sunnahnya menyelat-nyelatkan jari tangan di jari kaki, Bu ya. Ini telapak kaki Ibu masukkan jari-jari tangannya supaya semua kena air. Ya, dimasukkan. Kanan dulu sudah selesai, minimal mata kaki lebihkan, tidak masalah.
Begitu juga tangan kaki kiri. Baru selesai. Setelah selesai jangan lupa baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini selesai wudu, terbuka untuknya 8 pintu surga. Habis wudu baca syahadat. Dalam riwayat Tirmidzi ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang suka bertobat dan juga suka bersuci, gitu ya. Nah, kita kembali ke hadis kita tadi. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang berwudu lalu dia membaguskan atau menyempurnakan wudunya. Tenang, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian dia melakukan sholat 5 waktu. Maka kesalahan-kesalahannya berguguran seperti daun ini berguguran. Seperti tadi waktu ditebasin ya ranting yang ada daun keringnya. Lalu kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 114 yang artinya surah Hud ayat 114, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, maksudnya pagi dan petang, dan pada bagian permulaan pada malam. Ya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau mengingatnya. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau mengingatnya. Kemudian selanjutnya, hadis yang mungkin kita bacakan juga, hadis dengan sanad hasan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, khamsun man ja'a bihinna ma'a imanin dakhala al-jannah, man hafaza 'ala as-salawatil khams, 'ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna, wa shama ramadhana wa hajjal baita in istata'a ilayhi sabila, wa ata az-zakata tayyibatan biha nafsu, wa 'adda al-amanah. Qila ya Rasulullah, wa ma ada'ul amanah? Qala al-ghuslu minal janabah. Inna Allah lam ya'man ibna Adam ala syai'in min dinihi ghairaha. Kata Nabi SAW 5 perkara. Diperhatikan baik-baik. Barang siapa yang mengerjakannya disertai dengan keimanan. Yakin itu perintah Allah. Dan berharap pahalanya. Itu namanya disertai dengan keimanan. 5 perkara. Barang siapa yang mengerjakannya disertai dengan keimanan. Niscaya dia pasti masuk surga. Dijamin masuk surga. Yang pertama, ini yang jadi saksi bahasan kita, orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Lalu Nabi rincikan, menjaga wudunya, menjaga rukuknya, menjaga sujudnya, dan ketepatan waktu-waktunya. Ya, ini sholat. Saya ulangi kata Nabi SAW 5 perkara. Barang siapa yang mengerjakannya disertai karena iman atau disertai dengan iman, niscaya dia masuk surga. Orang yang pertama, orang yang menjaga sholat 5 waktu, dirincikan dengan menjaga wudunya, rukuknya, sujudnya, dan ketepatan waktu-waktunya. Ya, sebenarnya ini sholat 5 waktu, menjaga wudunya, rukuk sama sujud sudah kita tahu. Ya. Kemudian waktu-waktunya, ketepatan waktu tadi. Kemudian yang kedua, berpuasa Ramadan. Tapi ini nggak dirincikan apa-apa, cuma puasa Ramadan. Yang ketiga, berhaji ke Baitullah jika dia mampu. Kemudian yang keempat, membayar zakat dengan jiwa yang rela. Jadi sebenarnya rukun Islam ini ya. Jaga sholat, jaga puasa, jaga zakat. Tapi zakat dengan keridoan jiwa, bukan karena terpaksa. Dan yang kelima, menunaikan amanah. Jadi Nabi SAW ada yang beliau ingin titip pesankan nih, amanah apa nih ya. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang anda maksudkan dengan amanah di sini? Karena biasanya orang fahamnya amanah itu titipan perkataan, titipan barang gitu ya. Maka kata Nabi SAW, mandi junub. Sesungguhnya Allah tidak mengamanahkan selain mandi junub kepada anak cucu Adam pada sesuatu dari agamanya. Jadi kalau maaf orang sudah berhubungan biologis, yang paling sesuai dengan sunnah langsung mandi. Gak ditunda. Ya. Sehingga tidak perlu menundanya. Walaupun ada pendapat ulama membolehkan menunda sampai menjelang subuh. Tapi jangan sampai ketinggalan sholat subuh. Karena mandi junub akhirnya kehilangan waktu subuhnya misalnya. Gitu kan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya tidur tapi belum mandi. Maka kata Nabi SAW, kalaupun kau harus melakukannya, maksudnya tunda mandimu, maka minimal kamu sudah wudu dulu. Minimal kamu sudah wudu dulu.